Hai semuanya, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil studi kasus kami mengenai kasus manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma. Berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok 3. Kasus Kimia Farma. Kimia Farma adalah perusahaan industri di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Awalnya perusahaan ini bernama NF Chemie Allian Handel Redcam dan CO. Pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan tersebut pun berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Sejak tanggal 4 Juli 2001, Kimia Farma tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Berbekal tradisi industri yang panjang selama lebih dari 187 tahun dan nama yang identik dengan mutu, hari ini Kimia Farma telah berkembang menjadi sebuah perusahaan pelayanan kesehatan utama di Indonesia yang kian memainkan peran penting dalam pengembangan dan pembangunan bangsa dan masyarakat. PT Kimia Farma merupakan salah satu dari produsen obat milik pemerintah yang ada di Indonesia. Pada audit 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa HTM. Namun Kementerian BUMN dan Bapeda menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma pada tahun 2001 disajikan kembali dan hasilnya telah menemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar rupiah atau 24,7% dari laba awal yang telah dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar, pada unit logistik sentral berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar, pada unit pedagang besar farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Diduga upaya penggelembungan dana yang dilakukan oleh pihak direksi Kimia Farma dilakukan untuk menarik para investor agar dapat menanam modalnya kepada PT Kimia Farma. Selanjutnya, kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui direktur produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 2 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan
Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Sebagai akibat dari kejadian ini, maka PT Kimia Farma dikenakan denda sebesar 500 juta, sedangkan direksi lama PT Kimia Farma terkena denda sebesar 1 miliar, serta partner HTM yang mengaudit Kimia Farma didenda sebesar 100 juta rupiah. Kesalahan yang dilakukan oleh partner HTM tersebut adalah bahwa ia tidak berhasil mengatasi risiko audit dalam mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT Kimia Farma, walaupun ia telah menjalankan audit sesuai dengan SPAP. Berikutnya permasalahan kasus. Pada audit tanggal 31 Desember 2011, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih yaitu sebesar 132 miliar rupiah dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuan Nakota dan Mustafa. Namun menurut Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Yang kedua, pada tanggal 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma tahun 2001 disajikan kembali dan hasilnya ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Yang ketiga, pada laporan keuangan yang baru, keuntungan disajikan hanya sebesar 99,56 miliar rupiah atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar rupiah atau 24% dari laba awal yang telah dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar rupiah, pada unit logistik sentral berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar rupiah, pada unit pedagang besar farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar rupiah, dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar rupiah. Yang keempat, kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan sehingga tidak berhasil dideteksi. Berikutnya, penyelesaian kasus PT Kimia Farma. Berdasarkan hukum yang berlaku, maka PT Kimia Farma dikenai sanksi dan denda. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dan hakikat dari sanksi hukum itu sendiri. Sanksi hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi hukum merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya sebuah hukum. Berikutnya, macam-macam sanksi hukum. Yang pertama, sanksi pidana. Sanksi pidana dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana. Sanksi yang dijatuhkan dalam hukum pidana mengakibatkan perampasan kebebasan atau hukuman penjara, harta benda atau penyitaan, serta kehormatan bahkan jiwa seseorang atau hukuman mati. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum pidana harus mendasarkan pada hukum acara pidana yang jelas. Hal ini untuk memberikan hak kepada seseorang untuk membela diri berkaitan dengan adanya penerapan asas legalitas. Yang berikutnya, sanksi perdata. Sanksi perdata merupakan sanksi yang diterapkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum yang telah dibuatnya dalam suatu perikatan. Sanksi perdata diberikan dalam bentuk ganti rugi dan denda. Yang berikutnya, sanksi administrasi. Sanksi administrasi dapat berbentuk penolakan pemberian izin setelah dikeluarkannya izin sementara, mencabut izin yang telah diberikan. Nah, penerapan sanksi administrasi ini biasanya berkaitan dengan suatu kegiatan usaha
yang dianggap telah terjadi suatu pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud merupakan terjadi pelanggaran administrasi. Selanjutnya, dari sanksi administrasi sehubungan dengan temuan kasus tersebut, maka sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, maka PT Kimia Farma Persero Tbk dikenakan sanksi administrasi berupa denda yaitu sebesar 500 juta. Selanjutnya, sesuai pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka Direksi Lama PT Kimia Farma Tbk periode 1998 Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar untuk disetorkan ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2001. Ada juga saudara Ludovicus Sinsiwe dan rekan Kap Hans Tuanokota dan Mustafa selaku auditor PT Kimia Farma Persero Tbk diwajibkan membayar sejumlah 100 juta untuk disetor ke kas negara karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Persero Tbk. Ini meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan standar profesional angkutan publik atau SPAP dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan, tetapi KAP HTM tetap diwajibkan membayar denda karena dianggap telah gagal menerapkan persyaratan profesional yang disyaratkan di SPAP SA Seksi 110 Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen paragraf 4 persyaratan profesional, di mana disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Kebijakan fraud. Menurut ACFE tahun 2016, fraud bertujuan tertentu dan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang luar maupun dalam satu organisasi untuk secara langsung maupun secara tidak langsung memberikan keuntungan pribadi bahkan kelompok serta merugikan orang lain dan memberikan laporan yang keliru bahkan memanipulasi laporan keuangan kepada pihak lain. Yang berikut menurut Kimani pada tahun 2011, fraud atau kecurangan dapat dikategorikan dalam 2 kelompok besar, yaitu kecurangan eksternal dan internal. Kecurangan internal dilakukan oleh karyawan, manajer, bahkan pemimpin suatu organisasi, bertindak sendiri atau berkelompok atau melalui kolusi dengan pihak luar. Kecurangan eksternal dilakukan oleh pihak ketiga, organisasi seperti pemasok, pesaing, mitra dan pelanggan atau nasabah. Pelanggar lainnya termasuk calon pelanggan, pemerintah dan organisasi. Pelakunya bisa bekerja sama secara independen atau dapat berkolusi dengan staf untuk menipu bank. Yang berikut teori fraud triangle merupakan suatu gagasan tentang penyebab terjadinya kecurangan yang dikemukakan oleh kriminolog Donald Creasy pada tahun 1953. Creasy menyatakan bahwa setiap kecurangan yang dilakukan setiap orang, terdapat 3 faktor yang mendorong terwujudnya suatu tindak kecurangan. Ketiga faktor tersebut adalah tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Fraudulent financial reporting merupakan salah saji yang disengaja dalam laporan keuangan sehingga merugikan pengguna laporan keuangan. Salah satu cara untuk menjelaskan penyebab terjadinya fraudulent financial reporting adalah
Teori fraud Pentagon. Teori fraud Pentagon meliputi 5 elemen penyebab kecurangan, yaitu pressure, opportunity, rationalization, competence, dan arrogance. Teori fraud Pentagon terhadap fraudulent financial reporting secara parsial hanya berlaku untuk elemen pressure, sedangkan elemen lainnya seperti opportunity, rationalization, competence, dan arrogance tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. 3 faktor yang mendorong terwujudnya suatu tidak kecurangan. Faktor yang pertama yaitu pressure atau tekanan. Sebagian besar pelaku kecurangan akan dipicu oleh tekanan yang dirasakan dan motivasi pelaku melakukan kecurangan untuk kepentingan diri sendiri. Tekanan yang dirasakan meliputi tuntutan perekonomian, gaya hidup, kebutuhan, pekerjaan, dan tekanan lainnya berupa keuangan maupun non-keuangan. Faktor yang kedua yaitu opportunity atau kesempatan, yaitu peluang yang ada dalam organisasi memiliki dampak yang besar kepada keputusan individu untuk melakukan fraud. Unsur kesempatan yang paling memungkinkan untuk terjadi ketika fraud memiliki kesempatan kecil untuk terdeteksi. Faktor yang ketiga yaitu rationalization atau rasionalisasi adalah sikap di mana pelaku fraud membenarkan tindakan yang mereka lakukan karena kuatnya tekanan yang dirasakan sehingga pelaku tidak menghiraukan bahwa tindakan mereka tidak etis. Keputusan ekonomis. Membuat keputusan merupakan tugas terpenting bagi seorang manajer. Untuk bisa mempertimbangkan keputusan dengan baik, seorang mungkin membutuhkan panduan yang dapat membantu dalam menentukan alternatif keputusan yang baik. Pengetahuan terhadap panduan tersebut dapat meningkatkan nilai dari keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, penting bagi manajer perusahaan untuk mengetahui panduan tersebut. Ekonomi manajerial memberikan panduan yang bisa digunakan oleh manajer. Seperti telah disebutkan sebelumnya, ekonomi manajerial terkait dengan analisis keputusan manajemen dengan menggunakan alat-alat ilmu ekonomi. Ekonomi manajerial menerapkan banyak konsep ilmu ekonomi seperti permintaan dan penawaran, persaingan sempurna dan monopoli untuk membantu manajer dalam membuat keputusan. Ekonomi manajerial menggunakan model untuk menganalisis tindakan manajerial dan efeknya terhadap kinerja perusahaan. Model yang terdiri dari 6 tahap ini dapat membantu manajer dalam menyusun struktur keputusan yang kompleks sehingga memudahkan dalam menganalisis. Keenam tahap dasar proses pembuatan keputusan mencakup yang pertama, mendefinisikan masalah yang dihadapi, yang kedua, menentukan tujuan penyelesaian masalah, yang ketiga, menggali alternatif-alternatif tindakan yang akan diambil, yang keempat, memperkirakan konsekuensi dari setiap alternatif, yang kelima, menentukan pilihan atas alternatif terbaik, dan yang terakhir, melakukan analisis sensitivitas. Yang berikut pembuatan keputusan ekonomis. Membuat keputusan merupakan tugas terpenting bagi seorang manajer. Untuk bisa membuat keputusan dengan baik, manajer mungkin membutuhkan panduan yang dapat membantu dalam menentukan alternatif keputusan yang baik. Pengetahuan terhadap panduan tersebut dapat meningkatkan nilai dari keputusan yang dibuat. Model yang terdiri dari 6 tahap ini dapat membantu manajer dalam menyusun struktur keputusan yang kompleks sehingga memudahkan dalam menganalisis. Keenam tahap dasar proses pembuatan keputusan mencakup yang pertama yaitu mendefinisikan masalah yang dihadapi, yang kedua menentukan tujuan penyelesaian masalah, yang ketiga menggali alternatif-alternatif tindakan yang akan diambil, yang keempat memperkirakan konsekuensi dari setiap alternatif, yang kelima menentukan pilihan atas alternatif terbaik, dan yang keenam melakukan analisis sensitivitas. Kesimpulan yang diambil dari kasus PT Kimia Farma, dari kasus tersebut kita dapat menyimpulkan secara ekonomi bahwa permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan melalui langkah-langkah yang telah disebutkan di atas. Hal ini dilakukan agar kita mampu menyelesaikan risiko yang akan terjadi bila melakukan kejadian tersebut. Kita perlu berpikir secara kritis sebagai manajer apa langkah yang tepat diambil
agar dapat menyelesaikan masalah atau kasus tersebut dengan lebih baik. Baik, sekian dari video pemaparan studi kasus kami. Kami ucapkan terima kasih.